Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asiti Sophia dari kelas PTIK 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknologi internet. Materi yang pertama yaitu cara akses internet. Untuk mengakses internet, kita memerlukan salah satu dari 3 perangkat berikut ini. Yang pertama yaitu terhubung ke internet dengan modem. Modem atau modem broadband adalah perangkat keras yang menghubungkan komputer atau router ke jaringan broadband. Yang kedua, terhubung ke internet dengan broadband. Broadband adalah teknologi telekomunikasi yang menyediakan akses internet berkecepatan tinggi menggunakan beberapa saluran sinyal digital secara bersamaan. Yang ketiga yaitu terhubung ke internet dengan smartphone. Kita bisa menggunakan ponsel pintar untuk terhubung ke internet dengan tethering atau penambatan. Selanjutnya yaitu DNS atau Domain Name System. Merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk menerjemahkan alamat domain Anda menjadi IP address yang lebih dipahami oleh komputer. Tanpa DNS, pengunjung website harus memasukkan serangkaian nomor IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Selanjutnya yaitu fungsi dari DNS. Fungsi lain dari DNS yang perlu kita ketahui yaitu mencari alamat host untuk memenuhi request dari klien, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan dengan alamat domain. Yang ketiga, mendapatkan informasi URL sebuah website berdasarkan IP address digunakan oleh klien, menentukan server yang paling tepat untuk pengiriman email, mengamankan aktivitas transfer data yang terjadi selama user mengakses suatu website, menerjemahkan hostname ke IP address dan sebaliknya, mencari data yang sesuai pada database server untuk ditampilkan pada browser klien. Selanjutnya tentang hosting. Hosting atau web hosting adalah tempat untuk menyimpan semua file dan data website sehingga dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. File dan data website tersebut bisa berupa video, gambar, email, script, aplikasi, dan database. Tanpa adanya hosting, tentu saja Anda tak bisa membuat website. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hosting. Yang pertama adalah shared hosting, adalah jenis hosting yang servernya dipakai secara bersama-sama oleh banyak user sekaligus. Yang kedua, VPS hosting. VPS atau Virtual Private Server adalah jenis hosting pribadi yang resources-nya hanya dipakai oleh satu user saja, sehingga server tidak akan terpengaruh oleh penggunaan user lain. Di jenis hosting ini, Anda memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengelola resources yang tersedia secara mandiri. Artinya, Anda perlu memiliki skill teknis pengelolaan server. Yang ketiga yaitu cold hosting. Adalah hosting dengan resources-nya selayaknya VPS, tapi dengan kemudahan penggunaan seperti shared hosting. Yang keempat adalah WordPress hosting. Ini merupakan jenis hosting khusus penggunaan WordPress dan spesifikasinya mirip dengan shared hosting. Yang kelima yaitu Managed WordPress. Managed WordPress adalah hosting khusus bagi Anda yang membangun website dengan CMS WordPress tanpa perlu memusingkan hal teknis, termasuk tak perlu akses panel untuk edit file website dan pengaturan lainnya. Semua pengaturan dan optimasi website di panel seperti keamanan, kecepatan, dan bandwidth akan diatur oleh penyedia hosting. Hal inilah yang membedakan Managed WordPress hosting dengan WordPress hosting, sehingga Anda lebih mudah dalam membuat website. Yang keenam ada Dedicated hosting. Dedicated hosting adalah server yang hanya digunakan oleh satu user saja dengan server yang didedikasikan untuk Anda seorang.
Anda tak perlu khawatir website akan mengalami down. Selain itu, Anda memiliki kebebasan untuk mengelola dan mengatur server sesuai kebutuhan sehingga Anda perlu memiliki pemahaman mengelola server. Materi selanjutnya yaitu istilah dan fasilitas internet. Fasilitas internet terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada berselancar atau browsing. Merupakan sebuah layanan pada internet yang berfungsi untuk menampilkan suatu situs atau website guna mencari suatu informasi. Yang kedua, surat elektronik atau email. Merupakan sebuah layanan untuk pengiriman surat elektronik. Yang ketiga, Internet Relay Chat atau chatting, merupakan fasilitas yang digunakan untuk melakukan perbincangan atau bercakap-cakap melalui internet menggunakan teks atau disebut dengan chatting. Selanjutnya yaitu istilah dalam internet. Yang pertama terdapat www atau World Wide Web, adalah sebuah istilah yang diberikan untuk seluruh bagian internet yang dapat diakses pengguna melalui semua web browser. Yang kedua, situs web atau website adalah sebuah kumpulan dari halaman web yang saling berhubungan dan dapat diakses melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser dan juga jaringan internet. Yang ketiga, laman web atau web page adalah suatu halaman yang ditampilkan pada suatu website di internet. Web page dapat menampilkan tulisan, teks, gambar, video, dan suara. Yang keempat ada laman utama atau homepage, adalah laman pembuka dari suatu situs web. Yang kedua selanjutnya ada peramban web atau browser, merupakan program atau software yang digunakan untuk menjelajahi internet atau untuk mencari informasi dari suatu web yang tersimpan di dalam komputer. Yang terakhir yaitu mesin pencari web atau search engine, dikenal dengan mesin pencari. Merupakan suatu fasilitas internet yang digunakan untuk melakukan pencarian produk, jasa, informasi dalam suatu website. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.